Oke, cek cek audio. Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Wahyu Pratama dengan NIM 223364. Mahasiswa Program Studi Manajemen semester 6 Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi video untuk mata kuliah Manajemen Kinerja yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CP, GAM, CPLM, CIB. Video ini berisi rangkuman materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 yang membahas berbagai konsep dasar, prinsip, hingga strategi dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Harapan saya, video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya manajemen kinerja sebagai fondasi utama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materinya. Materi yang pertama yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengembangan individu dan tim, melibatkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara sistematis guna mencapai tujuan organisasi. Pengertian umumnya, manajemen kinerja adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ini melibatkan proses perencanaan, pemantauan, penilaian, dan peningkatan kinerja individu maupun tim selaras dengan strategi organisasi. Nah, selanjutnya pengertian manajemen kinerja menurut para ahli. Ada yang pertama menurut Armstrong pada tahun 2009. Manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan kinerja individu dan tim. Kemudian yang kedua menurut Aguinis pada tahun 2009 juga. Nah, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja karyawan serta menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan strategi organisasi. Dan yang terakhir menurut Robin dan Coulter pada tahun 2016. Manajemen kinerja mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan secara sistematis. Nah, selanjutnya pentingnya manajemen kinerja. Ada 4 poin. Yang pertama, salah satunya meningkatkan produktivitas melalui tujuan yang jelas dan umpan balik yang terarah. Kedua, membantu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong pencapaian visi dan misi organisasi. Keempat, menciptakan budaya organisasi berbasis kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan dasar adil untuk promosi, kompensasi, dan pengembangan karir. Kemudian materi selanjutnya yang kedua, pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan sistem melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berinteraksi. Dalam konteks manajemen kinerja, pendekatan ini berarti
Ada input, sumber daya manusia, teknologi, modal yang digunakan. Kemudian ada proses. Proses ini adalah aktivitas dan tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada output. Output ini adalah hasil akhir berupa produk, layanan atau kinerja. Kemudian yang terakhir feedback. Nah, feedback ini adalah informasi dari hasil kerja yang digunakan untuk perbaikan. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan sistem. Ciri-cirinya yang pertama, 1. Fokus pada keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian. Apa itu maksudnya? Yaitu pendekatan sistem yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Artinya, setiap unit kerja, individu, dan proses dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Contohnya, kinerja satu departemen keuangan tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan departemen pemasaran dan produksi. Semua harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Intinya, keberhasilan organisasi adalah hasil kolaborasi semua bagian, bukan presentasi individu semata. Kemudian poin yang kedua, menekankan pada interaksi antar bagian. Maksudnya, dalam pendekatan sistem, yang lebih penting bukan hanya seberapa baik bagian tersebut bekerja sendiri, tetapi bagaimana interaksi antara bagian-bagian itu berkoordinasi, berkomunikasi, dan kerjasama antara bagian menjadi kunci keberhasilan. Contohnya, bagian produksi harus berkoordinasi dengan bagian logistik untuk memastikan barang tersedia tepat waktu. Intinya, hubungan antar bagian menentukan seberapa efektif sistem secara keseluruhan. Kemudian poin yang ketiga, memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Maksudnya, sistem yang efektif selalu mengumpulkan informasi tentang kinerjanya dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan perbaikan. Umpan balik atau feedback bisa berasal dari pelanggan, karyawan, dan evaluasi internal. Contohnya, jika pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman, sistem harus memperbaiki koordinasi antara produksi dan pengiriman. Intinya, perbaikan berkelanjutan hanya mungkin jika ada umpan balik yang diterima dan direspon dengan baik. Kemudian poin yang keempat, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal. Maksudnya yaitu organisasi harus fleksibel terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan teknologi, peraturan pemerintah, tren pasar, atau kebutuhan konsumen. Pendekatan sistem mengharuskan organisasi untuk memonitor lingkungan eksternal dan menyesuaikan strategi dan operasionalnya. Contohnya pada saat pandemi itu ya, banyak perusahaan harus mengubah metode kinerjanya menjadi remote working. Jadi itu adalah tantangan yang berat pada masa itu. Intinya, sistem yang kaku akan kalah dengan perubahan. Sistem yang adaptif akan bertahan dan berkembang. Seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kinerja meliputi yaitu yang pertama, penetapan tujuan SMART. Apa itu SMART? Yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Yaitu tujuan yang jelas, memotivasi karyawan dan mengarahkan untuk fokus. Kemudian yang kedua, umpan balik berkala, yaitu memberikan
masukan rutin tentang kinerja agar karyawan mengetahui kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ketiga, coaching dan mentoring, membantu individu mengembangkan keterampilan melalui bimbingan. Kemudian yang keempat, sistem penghargaan dan pengakuan, yaitu mengapresiasi kinerja tinggi untuk meningkatkan motivasi, yaitu sejenis rewards lah. Kemudian yang kelima, pengembangan karir, membuka jalur karir jelas sehingga mendorong karyawan untuk bekinerja lebih baik. Maksudnya, karyawan pasti ingin tahu kalau kerjaannya itu memenuhi standar, jadi kedepannya bisa lebih baik. Dari sinilah pentingnya jalur karir yang jelas. Ketika seseorang tahu bahwa ada peluang untuk berkembang, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan performa terbaiknya. Poin yang terakhir, yang keenam, evaluasi kinerja berbasis data. Menggunakan data objektif untuk mengukur pencapaian dan menentukan langkah perbaikan. Maksudnya yaitu evaluasi yang objektif harus didasarkan pada data, bukan opini pribadi. Dengan data, manajemen bisa melihat dengan jelas siapa yang berkontribusi paling besar, siapa yang paling butuh bantuan, dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Nah, dari semua itu bisa membuat proses penilaian jadi lebih adil dan transparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi dalam manajemen kinerja adalah proses merancang tujuan kinerja dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tahap-tahapannya meliputi yang pertama, ada analisis situasi, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Biasa disebut dengan singkatan analisis SWOT. Maksudnya, di tahap awal ini, organisasi melakukan penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal. Tujuannya biar tahu di mana posisi organisasi sekarang dan faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh untuk rencana ke depannya. Kemudian poin yang kedua, penentuan tujuan. Menyusun tujuan yang sesuai dengan visi organisasi. Kemudian poin yang kedua, penentuan tujuan. Menyusun tujuan yang sesuai dengan misi organisasi. Kemudian yang ketiga, identifikasi indikator kinerja kunci, Key Perform Indicator atau disingkat KPI. Menentukan metrik apa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Maksudnya, KPI itu semacam alat ukur dibuat untuk melihat sejauh mana kita udah deket sama tujuan yang ditentukan. Misalnya kalau tujuannya ningkatin kepuasan pelanggan, KPI-nya bisa berupa skor kepuasan atau waktu tanggapan terhadap komplain terhadap konsumen. Kemudian poin yang keempat, pengembangan rencana aksi. Menentukan tugas, tanggung jawab, dan waktu penyelesaian. Di sini organisasi mulai nyusun langkah-langkah konkretnya. Siapa yang ngelakuin apa, kapan harus selesai, dan bagaimana cara ngejalaninnya. Intinya biar semua orang punya peran yang jelas dan tahu apa yang harus dikerjain. Poin yang kelima, implementasi dan monitoring. Melaksanakan rencana sambil terus memantau kemajuan. Maksudnya, setelah rencananya siap, waktunya eksekusi. Tapi pelaksanaannya juga harus dipantau terus-menerus. Monitoring penting banget buat ngelihat apakah semuanya berjalan sesuai jalur SOP atau ada hambatan yang harus segera diatasi. Poin yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian.
menilai hasil dan memperbaiki strategi jika diperlukan. Maksudnya yaitu setelah rencana dijalankan, perlu dievaluasi hasilnya. Dari situ bisa kelihatan apa saja yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Kalau ada bagian dari strategi yang kurang efektif, bisa langsung disesuaikan supaya hasil akhirnya menjadi maksimal dan tetap optimal. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, pengukuran dan perbaikan kinerja. Pengukuran kinerja menggunakan pengukuran kinerja. Yang pertama, menggunakan KPI seperti produktivitas, kualitas kerja, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Apa itu maksudnya? Yaitu KPI atau Key Performance Indicator yang sempat tadi kita bahas. Maksudnya yaitu semacam indikator utama buat ngukur keberhasilan kerja. Contohnya seperti tingkat produktivitas, berapa banyak hasil kerja dalam waktu tertentu, kualitas kerja, kepuasan pelanggan, sampai tingkat inovasi yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian poin yang kedua, penilaian 360 derajat. Feedback dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan diri sendiri. Maksudnya yaitu metode ini menarik karena penilaian nggak cuman datang dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja, bawahan, bahkan evaluasi dari diri sendiri. Tujuannya dari feedback ini dapat lebih objektif dan menyeluruh. Kemudian poin yang ketiga, balance scorecard, mengukur kinerja dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Metode yang ngelihat kinerja dari 4 sudut pandang. Keuangan. Nah, apakah kegiatan menjadi profit, menghasilkan profit? Kemudian pelanggan, seberapa puas mereka? Kemudian proses internal, seefisien apa proses kerjanya? Kemudian pembelajaran serta pertumbuhan, apakah ada pengembangan diri atau tim? Selanjutnya, perbaikan kinerja, melakukan analisis gap, membandingkan kinerja aktual dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan tambahan untuk mengatasi kekurangan. Yang ketiga, melakukan penyesuaian tugas atau struktur kerja jika diperlukan. Yang keempat, menerapkan program pengembangan individu berbasis hasil evaluasi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yang keenam, kompetensi dan sumber daya manusia. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif. Ada jenis-jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu kemampuan menjelaskan tugas-tugas spesifik, misalnya keahlian dalam menggunakan software, akuntansi. Yang kedua, kompetensi perilaku, sikap dan karakter yang mendukung kinerja, misalnya komunikasi, kerja sama tim. Yang ketiga, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan memimpin, mengelola tim, dan membuat keputusan strategis. Nah, kita bahas yang pertama ya, kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini yaitu berkaitan langsung dengan kemampuan kita dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya kayak bisa mengoperasikan software itu tadi ya. Dalam contohnya menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Canva ya, dan lain-lain. Bisa akuntansi, coding, atau keterampilan teknis lainnya yang memang dibutuhkan dalam dunia kerja. Soft skill kah kalau istilah gampangnya itu ya. Kemudian maksud yang kedua, kompetensi perilaku.
Kalau kompetensi perilaku ini lebih ke hal-hal yang menunjang kinerja lewat sikap dan karakter, misalnya kemampuan komunikasi yang baik, public speaking, bekerja sama dengan tim, komunikasi antar tim ya, dan punya etika kerja yang positif, sopan santunnya. Kemudian yang ketiga tadi, kompetensi manajerial, maksudnya yaitu buat yang posisinya udah level pemimpin atau pengambilan keputusan, manajer lah istilahnya. Kompetensi ini penting banget, isinya kemampuan buat memimpin tim, mengatur strategi, dan mengambil keputusan yang tepat buat organisasinya. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya manusia, SDM. Poin yang pertama, SDM. Karena SDM itu ya aset yang paling berharga. Kalau nggak ada SDM-nya ya siapa yang bekerja gitu kan. Soalnya tanpa orang-orang yang mempunyai kompeten yang sesuai bidangnya, sistem manajemen kinerja bakal sulit berjalan. Oleh karena itu, manajemen SDM harus secara efektif. Contohnya hal-hal yang termasuk dalam manajemen SDM yaitu rekrutmen, memilih orang yang tepat, kemudian pengembangan dan pelatihan, membekali karyawan dengan ilmu dan skill-skill baru supaya terus berkembang. 3. Penilaian kinerja, mengevaluasi sejauh mana karyawan udah berjalan dengan tugasnya. Retensi, yaitu usaha yang dibuat untuk mempertahankan karyawan yang berpotensi dan punya kinerja yang bagus biar tidak pindah ke tempat yang lain atau resign lah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nggak terasa ya udah sangat lama pembahasan kita. Durasinya udah berapa menit ini ya? Mungkin demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video ini, yang mencakup pembahasan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6 dalam mata kuliah manajemen kinerja. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya manajemen kinerja dalam dunia organisasi dan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.